Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua, ya. Hari ini ya, tanggal 16 April, Mas Mbak semua, kita memasuki di pertemuan kelima di materi tentang etika politik dan etika ekonomi kaitannya dengan PKN. Mas Mbak semua, di malam hari ini pastinya ya kita semua ya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan etika politik, ya, apa yang dimaksud dengan etika ekonomi, dan pastinya dikaitkan dengan PKN seperti itu. Mas Mbak semua, terutama kita harus mengerti dulu ya pengertian dari etika. Istilah dan pengertian etika secara kebahasaan etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk, ya. Inilah pengertian etika, Mas Mbak semua. Di mana untuk pengertian etika ini pastinya ya kaitannya dengan watak kesusilaan atau adat kebiasaan seperti itu ya. Kemudian Mas Mbak semua, untuk macam-macam etika ya. Macam-macam etika, yang pertama ini ada etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu, memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Inilah Mas Mbak semua yang dimaksud dengan etika deskriptif. Kaitannya yaitu di dalam etika deskriptif ini pastinya berbicara mengenai fakta secara apa adanya, secara realita. Kemudian kaitannya dengan nilai dan perilaku manusia, suatu fakta itu harus terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Inilah ya Mas Mbak semua yang dinamakan dari etika deskriptif. Kemudian kita lihat yang nomor 2, ini adalah etika normatif ya. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Mas Mbak semua, di dalam etika normatif ini ya, pastinya kaitannya dengan norma-norma yang menuntun ya manusia itu bertindak secara baik dan pastinya menghindari hal-hal yang buruk seperti itu ya. Kemudian nilai Pancasila sebagai etika politik, Mas Mbak semua. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara
dalam legitimasi religius, melainkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Inilah Mas Mbak semua, di mana nilai Pancasila ini sebagai etika politik. Nah, kemudian kita lihat ya dari Mas Mbak semua nanti asas legitimasi ya, kemudian juga legitimasi demokrasi dan legitimasi moral. Maka Mas Mbak semua di dalam etika politik ini menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, hukum yang berlaku pastinya di sini Mas Mbak semua sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dijadikan secara demokratis ya, demokratis. Kemudian dilaksanakan dengannya legitimasi moral. Inilah saling keterkaitan Mas Mbak semua di dalam etika politik ini. Kekuasaan dalam negara itu dijalankan sesuai asas legalitas, kemudian secara demokratis dan dilaksanakan dengan legitimasi moral ya. Kemudian kita lihat dari makna nilai-nilai Pancasila dalam etika. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat dari satu persatu, dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikkan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Inilah Mas Mbak semua bahwa makna nilai-nilai Pancasila di dalam etika politik itu pastinya memahami ya dan mendalami nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Pastinya juga terkandung kelima sila Pancasila. Gitu. Kemudian yang kita bahas yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan untuk beribadah dan beragama. Inilah Mas Mbak semua ketuhanan yang Maha Esa, di mana Sang Pencipta seluruh alam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan agama dan negara. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara itu digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Mas Mbak semua, di dalam hubungan agama dan negara ini pastinya ya digambarkan sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap agama ya, semua agama pastinya mengajarkan kebaikan semuanya.
maka ini hubungan agama dengan negara itu pastinya berdasarkan firman-firman Tuhan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, kasa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mas Mbak semua, kemanusiaan yang adil dan beradab pastinya mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta, ya. Kemudian adab, berbudi luhur, sopan, berkesopanan, bersusila, seperti itu ya. Inilah Mas Mbak semua yang dimaksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian negara mengakui hak asasi manusia. Negara mengakui hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional. Ya, pada awalnya dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan ya masyarakat maupun tekanan dunia internasional dengan perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas Hak Asasi Manusia bab 8 pasal 75 sampai dengan 99. Maka Komnas HAM ya yang terbentuk dengan keputusan presiden tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Inilah Mas Mbak semua ya, negara mengakui hak asasi manusia. Kemudian Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Inilah Mas Mbak semua Persatuan Indonesia. Kemudian contoh etika politik Mas Mbak semua. Kita lihat ya di dalam contoh etika politik ini Mas Mbak semua pada masa pemerintahan Presiden SBY ya. Nah, kita lihat contoh etika politik ini, Gita Wirjawan memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dalam keterangan Pres Jumat 31 bulan 1 Pak.
kita mengakui berkonsentrasi pada keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia tidak mau menduakan tenaganya sebagai Menteri Perdagangan dan sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Nah, Presiden SBY melalui meseneknya itu, ya, Sudi Silalahi menerima permintaan mundur Gita Wirjawan. Bahkan pada saat pemerintahan Presiden SBY itu menegaskan bahwa pilihan mundur Gita merupakan wujud etika politik yang perlu dicontoh. Mas Mbak semua, ini adalah contoh etika politik pada pada masa pemerintahan Presiden SBY, ya. Kemudian kita lihat etika ekonomi. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dan ekonomi baik secara pribadi, institusi, serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Inilah Mas Mbak semua etika ekonomi, di mana etika ekonomi ini mewujudkan ekonomi yang jujur, ya, dan pastinya melahirkan persaingan yang sehat. Ketika kita itu berbicara tentang ekonomi, pastinya berbicara kaitannya juga dengan pribadi, kaitannya dengan institusi, ya, ketika sudah masuk di dalam etika ekonomi. Mas Mbak semua, ketika di dalam etika ekonomi ini kaitannya mengambil keputusan bidang ekonomi ini, ya, pastinya mewujudkan ekonomi yang jujur, ya, dan dapat melahirkan persaingan yang sehat. Ketika kita berbicara jujur, perkataan jujur, perbuatan jujur, ya, ini pastinya akan melahirkan persaingan yang sehat dan pastinya nanti tujuan yang dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip etika ekonomi. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Kemudian kita lihat dari prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masa-masa, ya. Kemudian di dalam otonomi tadi, prinsip otonomi, sekarang prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Mas Mbak semua, ketika bisnis itu dijalankan dengan jujur, ya, pastinya nanti akan mendapatkan kepercayaan, ya. Kemudian kita selalu dipercaya seperti itu, ya. Karena dengan kepercayaan itu, ya, pastinya akan menjalin hubungan yang lebih baik lagi seperti itu, ya. Dengan prinsip kejujuran ini, Mas Mbak semua adalah seorang bisnis, seorang semualah menurut saya, ya, sifat apa saja itu baik yang jujur, Mas Mbak semua, ya. Karena jujur itu akan menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama,
sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Mas Mbak semua, kita tadi sudah mengetahui dari prinsip otonomi, prinsip kejujuran dan prinsip keadilan, ya. Kemudian Mas Mbak semua ini pastinya di dalam bisnis, ya, untuk prinsip kejujuran itu adalah yang utama, karena di dalam prinsip kejujuran bisnis itu berjalan karena pastinya adanya kejujuran Mas Mbak semua. Karena kepercayaan itu bisa komersial, material maupun moral. Pastinya kejujuran itu nanti akan membuahkan hasil yang baik, akan membuahkan hasil yang sangat manis, ya. Kemudian prinsip keadilan. Nah, ini adanya hak dan kepentingan itu pastinya keadilan itu ya berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi hak dan kepentingannya itu selalu diberikan seperti itu. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation, di mana prinsip saling menguntungkan ini, Mas Mbak semua, bahwa di dalam prinsip saling menguntungkan ini tidak ada pihak yang dirugikan, sama-sama untung seperti itu. Kemudian prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis itu selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Mas Mbak semua perlu diingat lagi bahwa prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, di mana prinsip integritas moral ini kaitannya juga menjaga nama baik dan nama baik perusahaan, ya. Oke Mas Mbak semua, ketika Anda sudah memahami ini tadi kaitannya etika ekonomi, kemudian etika politik, Mas Mbak semua, yang perlu Anda tahu hari ini adalah Mas Mbak semua kerjakan ya untuk soal-soal di bawah ini, jawablah dengan baik dan benar, ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan etika deskriptif dan etika normatif? Sudah kita bahas tadi ya. 2. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai etika dalam Pancasila. Ini Anda bisa menjelaskan secara singkat saja, ya. Jelaskan, sebutkan dan jelaskan nilai-nilai etika dalam Pancasila. Anda sebutkan secara singkat saja. Mas Mbak semua, saya ingatkan lagi, jangan lupa Anda presensi di Siakat pada tanggal 16 April ya 2021 ini, ya, untuk Anda presensi di Siakat agar Anda terdeteksi bahwa Anda benar-benar masuk pada perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.